Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Kembali lagi bersama Ustazah Rizka di sini ya anak-anak ya. Kita akan melanjut pembelajaran bahasa Jawa ulangan 5 hemat energi. Ulangan 5 hemat energi. Jenis-jenis ukara yaiku siji ukara andharan atau kalimat berita yang biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ukara pitakon yaitu kalimat tanya dan biasanya di akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Ukara pakon atau kalimat perintah biasanya di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Ukara andharan atau kalimat berita yaiku ukara sing isine menehi keterangan marang wong sing diajak gunemen utawa wong kang maca. Ukara andharan dipungkasi nganggo titik. Ini kuncinya ya anak-anak ya. Khusus untuk kalimat berita kuncinya ada di sini bahwa ketika kalimat tersebut menggunakan tanda titik maka dia adalah ukara andharan. Jadi contohnya wingi Pak Bupati ngeresmikake KUD Tani Mulya. Nah, itu kan diakhiri tanda titik ya anak ya. Maka itu adalah ukara andharan. Oke, contoh yang kedua, saben tahun murid kelas 3 piknik menyang Bali. Titik. Berarti itu adalah salah satu contoh dari ukara andharan. Oke, selanjutnya ukara pitakon atau kalimat tanya yaiku ukara kang isine njaluk keterangan marang wong sing diajak gunemen utawa wong kang maca. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tanda pitakon. Ini kesimpulannya apa? Pentingnya itu ada di sini juga ya nak ya, bahwasanya ukara pitakon itu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti itu tanda tanya ya nak ya. Contohnya, sapa sing nyapu latar iku? Jadi, siapa yang menyapu halaman itu? Itu kan tanda tanya toh? Oke, yang kedua contohnya, jam piro rini budal sekolah? Jadi, jam berapa rini berangkat sekolah? Nah, itu kan tanda tanya ya nak ya. Maka itu adalah salah satu contoh ukara pitakon. Oke, selanjutnya ukara pakon atau kalimat perintah yaiku ukara kang isine merintah marang wong sing diajak gunemen utawa wong kang maca. Jadi ukara pakon dipungkasi nganggo tanda perintah. Ini tanda seru seperti ini tuh ya nak ya. Nah, contohnya seperti apa? Nuliso sing apik. Nah, bilang tuh suruh untuk menulis yang bagus seperti itu. Latare sapu nono berarti halamannya disuruh disapu seperti itu. Jadi intinya kan di akhir kalimatnya berbeda-beda ya nak ya untuk setiap ukara ya. Ada yang tanda seru, ada yang tanda tanya, dan ada yang titik. Oke, mulai paham perbedaannya ya nak ya. Nah, sekarang ini ada soal A. Hubungkanlah dengan garis jawaban yang sesuai antara kalimat dengan jenis ukaranya. Oke, perhatikan di akhir kalimat setiap contohnya itu kan ada tanda titik, ada tanda tanya, dan ada tanda perintah. Pasti kalian sudah tahu perbedaannya ya nak ya. Jadi, Susi tuku tahu ing toko biru. Berarti ini kan ada kalimatnya titik. Kalau titik berarti tadi menandakan apa? Ukara andharan. Oke. Terus sapa sing tuku layangan? Nah, ada tanda tanya di situ. Berarti dia adalah ukara apa? Ukara pitakon. Oke. Untuk yang nomor 3,
Nyuwun tulung tukokne uyah, berarti kan itu permintaan. Ya nak ya. Seperti perintah seperti itu. Nyuwun tulung tukokno uyah, berarti kan kayak memerintah untuk kita membelikan garam, berarti dia adalah ukara pakon. Seperti itu. Ini untuk soal A ya nak ya. Oke, ke pembahasan selanjutnya adalah nulis ukara nganggo pola jejer, waseso, dan lesan. Apa itu jejer Ustazah? Jejer adalah subjek atau pelaku atau benda yang sedang dibicarakan. Waseso itu apa? Waseso adalah predikat apa yang sedang dilakukan oleh pelaku atau benda tersebut. Lesan itu adalah objek, kata benda apapun yang sedang dikerjakan oleh pelaku. Dan keterangan yaitu keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi di mana tempat itu terjadi dan kapan kapan kejadian itu terjadi. Contohnya, Nadia nulis puisi ning latar omah. Nah, Nadia ini apa tadi? Subjek ya, dimana subjek itu adalah pelakunya atau orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tersebut. Jadi, Nadia nulis puisi ning latar omah. Nadia itu jejer, nulis itu waseso atau predikat. Yang sedang dilakukan apa? Nulis, ya kan? Nulis apa? Nulis puisi. Nah, puisi itu berarti apanya? Adalah objeknya. Ning latar omah. Latar omah ini kan menunjukkan keterangan tempat kan? Di mana? Di latar, di depan rumah, di halaman rumah. Berarti itu kan menunjukkan tempatnya itu ada di mana? Keterangannya ada di depan rumah. Seperti itu. Ini contoh yang selanjutnya juga. Anggi nanam kembang ing latar. Berarti Anggi itu sebagai jejer ya, orangnya yang menanam. Waseso ini kegiatan apa yang dilakukan. Nah, kembang ini pasti berkaitan sama keterangan yang itu nanam. Berarti Anggi nanam kembang ing latar. Latar juga menunjukkan keterangan tempat. Maka Anggi itu jejer, nanam itu waseso, kembang itu objek, ing latar keterangan tempat. Oke, itu loda yang selanjutnya atau contoh yang selanjutnya. Intinya subjek itu atau jejer ini itu nama orang biasanya ya nak ya. Nama orang, kebanyakan itu nama orang. Lagi ini jejer ya, tahu perbedaannya kan ya, jejer adalah Hafiz jejernya. Nulis berarti kan kegiatannya kan nulis waseso. Ya kan predikat atau waseso kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau puisi ditulis puisinya berarti dia objek. Objek ini selalu bersangkut pautan dengan predikatnya. Ya nak ya. Terus wingi sore berarti kan menandakan dia keterangan waktu kemarin sore. Berarti Hafiz itu jejer, nulis itu waseso, puisi itu objek, dan wingi sore keterangan waktu. Contoh selanjutnya, Hilya nandur kembang wingi isu. Hilya kebanyakan nama orang itu sudah pasti jejer ya nak ya. Nandur itu kan suatu kegiatan hampir sama kayak nanam tadi. Berarti dia adalah predikat atau waseso ya nak ya. Terus tadi yang ditandur apa? Kan saling bersangkutan toh antara predikat sama objek. Nah, maka nandur kembang, maka kembang itu adalah objeknya seperti itu. Kapan wingi isu? Wingi isu itu berarti dia menunjukkan keterangan waktu. Soal yang B, tentukanlah jejer, waseso, lesan, dan keterangan. Jadi tadi Ustazah kan sudah menuliskan ada soal A dan ada soal B. Silahkan kalian
Kerjakan soal A dan soal B tersebut. Kesimpulannya, dalam membuat suatu cerita menggunakan beberapa ukara, yaitu ukara andaran atau kalimat berita, ukara pitakon atau kalimat tanya, ukara pakon atau kalimat perintah. Paham ya perbedaannya? Ada titik, ada tanda tanya, dan ada tanda seru. Kalau ukara andaran diakhiri tanda titik ya. Ukara pitakon diakhiri dengan tanda tanya, dan ukara pakon diakhiri dengan tanda seru. Tadi untuk mengidentifikasi kalimat, ada pola kalimatnya ya nak ya. Ada jejer itu subjek, waseso itu predikat, dan lesan itu objek, keterangan itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Baik, Ustazah rasa cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.